Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramawati akan mempresentasikan tentang laporan praktik manajemen wakaf produktif observasi wakaf di Mushola Al-Fajar, Bandaran Mojoagung. Mushola Al-Fajar terletak di Kampung Bandaran, Kelurahan Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kota Jombang. Mushola ini tepatnya terletak di RT 6 karena di Kampung Bandaran terdapat 6 RT. Wilayah Kampung Bandaran ini terdiri dari banyak kos-kosan, lahan perkebunan, dan wilayah warga sekitar. Mushola Al-Fajar ini memiliki luas tanah sebesar 200. Tanah wakaf ini berdiri sejak tahun 1997 sekitar bulan Agustus dengan wakif Haji Safi'i dan Haji Siti Aminah. Wakif ini memberikan amanah kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan dalam mensejahterakan umat Islam. Nazir Mushola Al-Fajar ini bernama Bapak Johan. Untuk akta ikrar wakaf dipegang oleh Bapak Suyanto. Mushola ini juga memiliki petugas kebersihan atau biasanya disebut dengan marbot. Wakaf di Mushola Al-Fajar dimulai dengan pendaftaran tanah wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Proses pendaftaran ini dihadiri oleh wakif, nazir, dan 2 orang saksi. Akta ikrar wakaf ini dibawa oleh Bapak Amenan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Johan selaku nazir, bahwa tidak ada kriteria khusus untuk menjadi nazir karena di Kampung Bandaran ini untuk menjadi wakaf belum ada lembaga yang menaungi khusus untuk nazir. Jadi, nazir dipilih berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang ada pada saat akad wakaf berlangsung. Tata cara ini dilaksanakan oleh wakaf dan wakif sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan dan pengembangan dalam Mushola Al-Fajar ini sudah cukup berkembang dari tahun ke tahun. Mushola ini dikembangkan oleh masyarakat sekitar, terutama pada RT 6 di Kampung Bandaran. Masyarakat mengembangkan mushola ini dibantu dengan adanya kas dari orang-orang yang sedang beribadah di dalam mushola tersebut. Pada mushola ini diadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti melakukan bakti sosial, kegiatan keagamaan seperti tahlil rutinan, mengaji, pengajian rutin, dan latihan banjari. Seorang wakif ini memanfaatkan tanahnya untuk dijadikan mushola sekaligus dijadikan balai RW untuk tempat rapat anak karang taruna, perangkat desa, dan ibu-ibu PKK. Adapun pengelolaan wakaf yang berjalan di Mushola Al-Fajar, Kampung Bandaran, masih banyak yang menggunakan pola manajemen pengelolaan yang terhitung tradisional dan konsumtif. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Dalam hal ini yang disebut sebagai pemimpin merupakan seorang nazir. Kepemimpinan nazir ini masih bersifat tidak ada sistem yang memadai. Yang kedua yaitu rekrutmen sumber daya manusia kenaziran. Dalam hal ini kepemimpinan nazir hanya didasarkan pada aspek ketokohan seperti imam, yang bukan pada aspek profesionalisme atau kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan. Yang ketiga yaitu operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih ke sistem yang tidak memiliki standar operasional karena lemahnya sumber daya manusia, visi dan misi, serta pemberdayaan. Yang terakhir yaitu sistem kontrol dan pertanggungjawaban. Resiko memiliki pola yang kepemimpinannya sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan lemahnya sistem kontrol. Pengelolaan wakaf produktif memang tidak mudah karena dalam pengembangannya harus melalui berbagai usaha. Dalam proses pengembangan dan pengembangannya ini memiliki resiko yang cukup besar karena dalam pengelolaannya dan pengembangan tanah wakaf ini ditujukan untuk memperdayakan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di Mushola Al-Fajar, Kampung Bandaran. Hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan masalah wakaf. Hal ini terbukti dari berbagai masyarakat sekitar Kampung Bandaran yang sekaligus pengelola nazir wakaf yang menyatukan dalam wawancaranya bahwa pengetahuan masyarakat tentang wakaf hanya sebagai amalan, baik dalam bentuk ibadah, pendidikan, dan persoalan wakaf belum
belum diketahui sepenuhnya. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf. Kurangnya tingkat sosialisasi dari berbagai lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi karena minimnya anggaran. Sehingga kepedulian masyarakat akan keberadaan wakaf kurang mendapatkan respon. Masyarakat hanya memahami wakaf untuk ibadah, bukan memahami tingkat produktifnya. Dilihat dari berbagai faktor yang menghambat pengelolaan dan pengembangan wakaf di Mushola Al-Fajar, maka saya dapat menguraikan strategi agar bisa diberdayakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi mengenai wakaf. Pihak yang berwenang perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Bandaran mengenai wakaf. Karena dengan adanya sosialisasi dapat memberikan harapan yang cukup baik dan upaya penyelamatan serta pemberdayaan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat umum. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas nazir. Nazir perlu meningkatkan kualitasnya untuk memberikan cara atau metode agar wakaf tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan. Selain itu, nazir juga harus mengawasi dan melindungi tanah wakaf dari permasalahan-permasalahan yang ada. Wakaf merupakan peranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengatasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Seperti pada Mushola Kampung Bandaran Mojo Agung ini, sebagai besar wakafnya dikelola secara konsumtif yang digunakan untuk sarana beribadah dan sisanya dijadikan sebagai tempat kerja dalam membahas program kerja perangkat desa. Tanah wakaf ini berdiri sejak tahun 1997 dan wakif memberikan amanah kepada nazir untuk dikelola dan dikembangkan dalam mensejahterakan umat Islam. Pengelolaan dan pengembangan dalam mushola ini sudah cukup berkembang dari tahun ke tahun. Adapun pengelolaan wakaf yang berjalan di Mushola Al-Fajar, masih banyak yang menggunakan pola manajemen pengelolaan yang terhitung tradisional dan konsumtif. Hal ini dapat diketahui melalui berbagai aspek, di antaranya sebagai berikut, seperti kepemimpinan, rekrutmen sumber daya manusia kenaziran, operasionalisasi pemberdayaan, sistem kontrol, dan pertanggungjawaban. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.